Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla zalla aw adlima aw udlama aw atala yatila alayhi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kana. Anta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan terkait dengan inspirasi dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi di dalam riwayat sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Abu Dzar ketika menolak harta atau tidak mau mendapatkan tawaran yang begitu luar biasa dari Utsman bin Affan. Kemudian apa yang menjadi alasan beliau di akhir riwayat yang kita sudah sampaikan sebelumnya di dalam kitab Hadis Sahabah juz yang ketiga halaman 376 ini, itu beliau mengatakan inni akhafu an uhasaba al-fadl. Jadi inni akhafu an uhasaba al-fadl, ini yang menjadi alasan beliau kenapa beliau menolak. Aku khawatir, aku takut an muhasabah, bahwa aku kelak akan dihisab oleh Allah alal fadli, atas fadl itu bisa diartikan anugerah yang Allah berikan, bisa juga diartikan kelebihan. Artinya ketika seseorang itu punya harta yang berlebih, bukan hanya sekedar fadl, karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Latus alunna yawma idin anin naim. Summa latus alunna yawma idin anin naim. Kemudian kalian latus alunna, pasti akan ditanya ketika itu anin naim, tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berarti apa? Berarti semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Semua nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, oleh karena itu ini penting, ini penting. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dengan penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala atau nikmat yang kita harapkan, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ada nikmat yang sudah lalu, ada nikmat yang kita nikmati sekarang, dan ada nikmat yang kita harapkan. Itu 3 jenis kenikmatan, kata Ibnul Qayyim. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini yang menjadi alasan kenapa Abu Dzar Al-Ghifari begitu khawatir, begitu takut dengan apa yang beliau hendak dapatkan, belum didapat, hendak didapatkan, karena beliau khawatir akan hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sekarang di poin berikutnya adalah qissatu Habib ibni Maslamah radhiyallahu anhu fi dzalika. Jadi ini adalah kisah beliau dengan Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau berdua fi dzalika, dalam hal ini. Wa akhraj Abu Nu'aim fil Hilyati. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini adalah kitab beliau. An Abi Bakar Al-Munkadir,
dari Abi Bakar Al-Munkadir dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu disebutkan dengan menggunakan kalimat Al-Mundir, ya, di catatan kaki itu disebutkan kama fil khilya wa fil asli Al-Mundir, ya. Jadi di dalam kitab Khilya disebutkan Al-Munkadir, tetapi sebenarnya aslinya adalah Al-Mundir. Qala, berkata beliau, bahasa Habib ibnu Maslamah. Jadi Habib ibnu Maslamah itu wa Amirus Syam, ketika itu Habib bin Maslamah ini siapa? Di sini disebutkan Amirus Syam. Ya, jadi beliau itu adalah penguasa Syam, yaitu wali atau gubernur, ya, Amirus Syam. Jadi kadang-kadang wali atau gubernur itu disebut amir. Seperti misalnya wali Mekah disebut Amiru Mekah. Ya. Nah, jadi wali Syam itu juga begitu. Kadang-kadang disebut dengan Amirus Syam. Nah, jadi Habib bin Maslamah ini yang ketika itu menjabat sebagai Amirus Syam. Nah, Habib bin Maslamah di sini disebutkan, ya. Jadi Habib bin Maslamah di sini disebutkan, siapa Habib bin Maslamah? Di sini disebutkan Al-Fihri Abu Abdurrahman Al-Makki. Jadi beliau sebenarnya adalah orang Mekah, ya. Lau suhbah, artinya beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau membersamai Nabi. Wa yu'rafu bi Habibir Rum, dan beliau itu dikenal dengan nama Habib Ar-Rum bi kasrati mujahadatihi lahum, ya, karena ya beliau banyak berperang, ya, terutama di wilayah atau dengan orang-orang Romawi. Mata di Armenia, jadi beliau itu meninggal di Armenia. Walian alaiha, ketika itu menjadi wali atau gubernur di Armenia. Jadi Armenia itu pernah menjadi wilayah Islam. Jadi Armenia itu pernah menjadi wilayah Islam. Nah, beliau meninggal tahun 41 Hijriah. Ya, itu disebutkan dalam kitab Khulasatu Tadhibil Kamal, ya, Hasyatu. Jadi penjelasan dalam kitab itu. Nah, kembali ke sini, jadi Habib bin Maslamah itu merupakan, ya, seorang, jadi dalam kisah ini disebutkan merupakan seorang gubernur atau wali di Syam. Beliau mengutus ila Abidar, mengutus kepada Abu Dar dengan membawakan apa? Bisalah satu mi'ati dinarin, ya. Jadi membawakan 300 dinar. Jadi membawakan kepada Abu Dar Al-Ghifari itu berapa? 300 dinar. Jadi 300 dinar itu kalau kita kalikan 4,25, ya kan, 1 dinar itu 4,25, ya, gram, ya, dikalikan katakanlah 1 juta lah. Itu sekitar, ya, kalau kita hitung 1 miliar, ya, 275 juta kira-kira begitu. Jadi Habib bin Maslamah ini membawakan kepada Abu Dar uang atau harta senilai 300, ya, dinar, ya. Jadi bukan dirham ini. Dinar itu pakai emas. Kalau dirham pakai perak. Jadi kalau dinar itu hitungannya 1 dinar adalah 4,25 gram. Kalau 1 gramnya kita hitung 1 juta, berarti kurang lebih sekitar tadi. Jadi 1 miliar 200 sekian, ya, juta. Waqala, kemudian apa kata Habib bin Maslamah? Ista'in biha, kamu gunakan biha dengan 300 dinar itu ala hajatika, untuk memenuhi kebutuhanmu, kata Habib bin Maslamah. Faqala Abu Dar radhiyallahu anhu, coba bayangkan Abu Dar radhiyallahu anhu, ya, yang diberi, dan itu halal, ya, itu harta halal karena yang memberi adalah negara, ya. Nah, kita di pembahasan yang lalu sudah singgung, ya, tentang bagaimana kisah seorang Arab yang bertemu dengan Amir. Nah, kemudian bagaimana orang Arab ini mau memberikan qati'ah, memberikan tanah di wadi yang tidak ada di Arab itu, tanah yang atau lembah yang lebih bagus melebihi apa yang diberikan Rasulullah SAW kepada orang itu. Jadi ketika kita melihat kisah-kisah seperti ini, ya, bagaimana
para sahabat Nabi, mereka kemudian saling berbagi. Ya, kalau tadi kisah orang Arab dengan Amir itu artinya bukan antara pejabat tapi antara rakyat. Ya, jadi ketika ada orang yang memiliki kelebihan harta kemudian dia tahu saudaranya ya, membutuhkan atau dianggap layak untuk mendapatkan, maka kemudian dia tawari. Tapi lagi-lagi saudaranya ini juga punya mental yang sama, ya, bukan mental peminta, bukan mental pengemis, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang qanaah dengan apa yang Allah berikan. Mereka adalah orang-orang yang zuhud ya terhadap dunia ini, sehingga kemarin kita sudah sampaikan kata dia ya, aghfalatna anid dunya. Jadi kami ini jadi dibuat lupa dengan dunia. Ba'da nuzuliha, jadi setelah turunnya ayat iktarabat linnasi hisabuhum, ya kan? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi ketika turun ayat ini, jadi bagaimana hisab hari kiamat itu begitu dekat dengan manusia, ya. Kemudian mereka itu fi ghaflatin mu'ridun, dalam kondisi yang lalai, lengah. Hisab sudah dekat, tapi masih saja mengejar dunia. Tidak, kata Amir. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang menjadikan para sahabat tadi itu tidak tergiur dengan dunia. Karena mereka tahu apa yang mereka kumpulkan itu akan mereka tinggalkan di belakang mereka. Sehingga ketika mereka mendapatkan tawaran seperti itu, meskipun tawarannya itu Masya Allah ya, jadi nggak perlu sampai misalnya merampok, ya, menjarah tanah-tanah ya milik rakyat, ya. Apalagi misalnya magri laut yang sekarang lagi ramai ya, itu semuanya adalah bentuk kerakusan yang luar biasa, ya, ketamakan, jiwa-jiwa yang tamak. Nah, jadi ini yang terjadi hari ini, ya, itu yang terjadi hari ini. Nah, dan celakanya itu semuanya adalah orang non muslim. Terus mereka memanfaatkan orang Islam. Apalagi kemudian yang dimanfaatkan adalah ulamanya, disuruh mengeluarkan fatwa. Karena katanya daripada nganggur lebih baik dimanfaatkan. Ini sudah rusak semua. Ya kan? Ini sudah rusak semua. Nah, oleh karena itu dengan membaca riwayat-riwayat seperti ini kita jadi tahu, oh ternyata dulu itu sahabat begitu. Jadi mereka itu Masya Allah, karena jiwanya itu adalah jiwa-jiwa yang sudah merdeka, ya, jiwa-jiwa yang sudah qanaah. Karena kuncinya merdeka itu harus qanaah. Sebaliknya kalau jiwa itu tamak, meskipun dia merdeka, tapi sebenarnya dia menjadi budak. Budak dari apa? Ketamakannya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya dari kisah-kisah yang kita bacakan di sini. Nah, oleh karena itu yang menarik adalah sikap Abu Dar ketika mendapatkan tawaran. Dan ini bukan harta yang sedikit. Tadi kita sudah sebutkan 1,2 miliar. Itu bukan harta yang sedikit. Seandainya Abu Dar Al-Ghifari itu memiliki jiwa yang tamak, tidak zuhud terhadap dunia, maka kira-kira apa yang terjadi? Pasti apa yang ditawarkan itu diterima dengan sukarela, ya. Gitu, diterima dengan sukarela. Bahkan kalau nggak ditawari pun akan meminta karena ketamakan tadi. Maka di sini kata Abu Dar, faqala Abu Dar radhiyallahu anhu. Abu Dar radhiyallahu anhu kemudian menjawab, irji biha, kamu bawa kembali itu 300 dinar itu, ya, ilaihi kepadanya. Jadi maksudnya disuruh membawa kembali kepada Habib bin Maslamah tadi. Karena Habib itu memberikan tidak langsung tapi melalui utusan. Jadi utusannya dibilang kamu bawa kembali kepada Habib bin Maslamah. Ya. Amma wajada ahadan agharra billahi minna. Ya. Jadi tidak ada yang menemukan seseorang yang agharra billahi minna. Ya, agharra billah itu maksudnya seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, ma gharraka, ya. Ya, bi rabbikal karim.
Jadi apa yang membuat kamu itu sampai tertipu atau istilahnya itu terlena dari Tuhan? Ya, jadi nggak ada yang bisa menjadikan kami ya ini tertipu dari Allah Subhanahu wa taala. Malana illa dillun natawara bihi katanya. Bagi kami kata Abu Dzar ya tidak ada kecuali dilun itu adalah naungan, natawara bihi ya cukup untuk kami gunakan bernaung. Artinya Abu Dzar ini bukan orang yang kaya. Ya hidupnya rumahnya sederhana. Ya. Jadi kata beliau kami sudah punya tempat untuk bernaung meskipun itu sederhana sudah selesai. Ya. Wa salatun min ghanamin taruhu alaina. Jadi salatun di sini kalau dalam bahasa Arab itu ya Bapak sekalian. Jadi kadang-kadang digunakan beda harokatnya ini. Salatun dengan sulatun. Yang satu di fathah itu adalah kumpulan min ghanamin dari hewan ya dari ghanam itu adalah kambing. Tapi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an sullatun minal awwalin, sullatun itu adalah jama' minan nas. Nah, ini bedanya. Jadi kalau di dhammah di dalam Al-Qur'an menggunakan kata sullah, maka sullah itu artinya adalah jama'atun minan nas. Tapi kalau sallatun min ghanamin pakai fathah sallah ya, itu maknanya adalah jamaah ya min ghanam ya minal hayawan. Nah itu bedanya salah dengan sullah. Wa sallatun min ghanamin taruhu alaina. Kata beliau, ya kami sudah punya beberapa kambing ya, beberapa kambing gitu yang istilahnya itu beliau bisa gunakan ya, beliau bisa manfaatkan ya. Wa maulatun lana tasaddaqat alaina bi khidmatiha. Kemudian kami punya satu budak pembantu yang bisa memberikan istilahnya itu sedekah untuk kami bi khidmatiha dengan khidmatnya. Ya kan karena enggak perlu dibayar. Jadi setiap membantu itu kan berarti dia memberikan khidmah. Khidmah itu kan ada nilai. Nah, ketika itu tidak dibayar artinya apa? Berarti orang itu dalam tanda petik mensedekahkan. Ini yang beliau sampaikan. Summa ini kata beliau kalau rumah ada ya, rumah sudah ada meskipun sederhana. Kemudian kambing-kambing ya yang bisa dimanfaatkan sudah ada. Kemudian pembantu untuk membantu kebutuhan beliau sudah ada. Mau apa lagi? Kata beliau. Di sini kemudian beliau mengatakan, Masya Allah, summa inni la atakhawwaful fadla. Sama dengan kalimat sebelumnya. Summa inni, kemudian aku, kata beliau, la atakhawwafu. La atakhawwafu itu bimana la akhafu. Ya. Aku ini sungguh-sungguh takut kalau lebih dari itu. Karena kalau ada al-fadl kelebihan, ya, kalau sudah ada kelebihan nanti aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah jadi ini mental sahabat. Ya mental sahabat mencukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak berharap lebih. Ya, kalau bahasa sekarang ya sebenarnya sudah pas. Butuh apa ada. Jadi tidak perlu punya saving yang banyak gitu. Karena ya saving itu boleh, bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Jadi begini, ini mungkin sedikit mengulang karena pernah kita sampaikan. Jadi di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang saving tadi ya, jadi di dalam Islam itu bukan orang tidak boleh punya tabungan, boleh, tapi dengan syarat, dengan catatan. Nah ini. Jadi dalam Islam itu ada pembahasan yang itu hampir mirip-mirip itu. Satu itu adalah hukum ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang yang dijual, ya, barang yang dijual belikan di pasar disimpan, ya, itu namanya ihtikar. Kenapa disebut ihtikar? Karena dia menyimpan itu tujuannya adalah untuk menaikkan harga. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi. Ya, tujuannya adalah untuk mengeksploitasi. Supaya kalau nanti harga itu kan dalam teori pasar itu ada teori namanya supply and demand. Ya, penawaran dan permintaan.
hukum supply and demand itu, kalau ada penawaran banyak, ya permintaan sedikit, maka harga itu turun. Tapi kalau penawarannya sedikit, permintaannya banyak, harga itu akan naik. Nah, biasanya orang melakukan penimbunan itu nunggu supply-nya sedikit, nunggu penawarannya di pasar sedikit, nunggu barang langka. Ketika nanti barang langka, dia akan keluarkan barangnya itu. Nah, itu namanya menimbun. Nah, menimbun dengan tujuan untuk mengeksploitasi harga seperti ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, itu dibahas di dalam pembahasan ihtikar. Ya, menimbun. Ya. Nah, jadi istilahnya itu adalah ihtikar dalam bahasa Arab. Ini dalam pembahasan fikih dibahas. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan laisa minna man ihtakar. Tidak termasuk umatku orang yang menimbun barang dagangan. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, mengeksploitasi harga. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya. Karena Rasulullah mengatakan laisa minna man ihtakar. Yang kedua, itu adalah apa yang disebut dengan kanz. Dalam bahasa Arabnya disebut kanz. Kanzu, kaf nun za, kanzu. Ya. Nah, kanzu itu adalah orang yang punya harta. Berupa apa? Emas dan perak. Sekarang tidak harus berupa emas dan perak, tapi bisa berupa uang. Karena status emas dan perak di zaman itu adalah statusnya sebagai mata uang. Kanzu itu adalah orang yang, ya, jadi ini adalah tindakan orang yang apa? Dia menyimpan uang. Nah, ini makanya nanti mesti kita bedakan. Menyimpan uang tidak ada kebutuhan. Ya. Nah, ini namanya kanzu. Jadi dia nyimpan uang, nyimpan harta, nyimpan emas dan perak, tidak ada kebutuhan. Nah, itu juga tidak boleh. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak wa la yunfikuna fi sabilillah dan tidak membelanjakan di jalan Allah, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka adab yang pedih. Berarti apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Meskipun orang yang menimbun emas dan perak, meskipun orang yang menyimpan hartanya tadi itu mengeluarkan zakat, tapi tetap menimbunnya itu sendiri hukumnya haram, tidak boleh. Nah, ini kita mesti paham. Itu terkait dengan hukum kanzu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini yang boleh. Yang ketiga itu disebut iddikhar. Nah, iddikhar itu tadi kita masukkan dalam kategori saving tadi, atau tabungan tadi. Apa yang membedakan iddikhar, ya, kemudian kanzu dan ihtikar? Apa yang membedakan? Iddikhar itu orang itu punya harta, dia simpan karena dia nanti ada hajat. Misalnya, ya, dia mungkin baru menikah atau mungkin dia masih bujangan, dia pengen menikah, dia simpan uang untuk menikah. Dia nanti setelah menikah dia nabung, gajinya ditabung. Untuk apa? Karena dia nanti mungkin mau punya anak, ya, atau untuk menikah dulu, ya, kemudian punya anak, atau nanti mungkin dia mau menguliahkan karena apalagi dengan melihat biaya macam-macam. Itu bagian-bagian dari iddikhar, ya. Artinya orang itu menahan hartanya, tidak dia keluarkan atau tidak dia gunakan. Itu dalam rangka untuk saddil hajah, untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, ini termasuk kategori, ya, menyimpan uang atau menyimpan harta, itu masuk dalam kategori iddikhar yang dibolehkan. Jadi kita mesti bedakan itu. Jadi supaya kita tahu. Nah, kalau kita tidak punya hajat, ya, kita ini tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan, ya, tidak punya kebutuhan, maka dalam hal ini kemudian ketika kita menyimpan, nah itu tidak boleh. Karena di dalam Islam harta itu harus diputar. Ya, harta itu harus diputar, tidak boleh berhenti. Gitu. Harta itu harus diputar, tidak boleh berhenti. Gitu. Jadi termasuk misalnya kalau kita punya harta, ada teman kita membutuhkan, gitu. Ya, kadang-kadang kan misalnya dia entah itu mau pinjam atau apa, kita kadang-kadang mikir mau minjemnya. Padahal yang kita ingat pertama kali itu adalah
Bagaimana hisabnya kalau kita menahan harta kita sementara teman kita membutuhkan, sementara kita nggak butuh? Yang pertama kali harus kita tanyakan dalam diri kita, bagaimana nanti Allah akan menanyai, ya, kamu punya harta, teman membutuhkan, kamu tidak tolong, kamu tidak bantu. Ini yang dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari tadi, ya, summa inni la atakhawaful fadla. Aku takut, aku khawatir kalau ada harta itu nggak dipakai, ada harta yang menjadi kelebihan, lalu kemudian nanti ditanya oleh Allah. Ya, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian ketika itu kamu akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah sudah berikan kepada kamu. Nah, jadi ini mindset yang harus kita miliki. Ya, sehingga dengan begitu kita itu mau tidak dermawan, mau tidak gampang menolong, itu nggak bisa karena ada akidah seperti tadi. Ya, ada akidah seperti itu. Gitu. Meski, ya ini kadang-kadang ya, ada orang itu kelihatannya apa namanya punya gitu, tapi sebenarnya ya tidak punya. Ya, mungkin karena dia ingin menjaga ya penampilannya, tapi kadang-kadang ya penampilannya oke, tapi mungkin kantong bokeh juga banyak ya. Ya kan? Jadi penampilan oke, kantong bokeh juga banyak ya. Nah, karena itu intinya kita tidak boleh suudzon juga. Oh, ini kelihatannya apa namanya kaya, tapi kok dipinjemin nggak bisa. Boleh jadi mungkin dia memang nggak punya duit. Ya, jadi kita juga tidak boleh suudzon gitu. Jadi itu pentingnya tadi ya. Jadi memahami bagaimana mental, bagaimana mindset supaya kemudian kita sama-sama ya. Jadi yang punya tadi itu juga punya mental tidak menahan ya, karena tahu bahwa ternyata menahan harta itu tidak boleh ya kalau tidak ada hajat. Nah, sementara yang satu juga begitu, selalu husnudzon, berbaik sangka. Oh ya, mungkin karena temannya ini memang tidak ada. Nah, jadi itu bagaimana Islam membangun ya pemahaman ya, seperti ini dalam masyarakat. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah radhiyallahu anhum Al-Haris Al-Qurashi. Jadi kisah berikutnya adalah kisah beliau ya dengan Haris Al-Qurashi ya. Haris Al-Qurashi ini maksudnya karena beliau adalah orang Quraisy. Wa akhraja At-Tabrani an Muhammad ibn Sirin qala ya. At-Tabrani telah mengeluarkan riwayat dari Muhammad bin Sirin berkata, balaghal Haritha rajulun kana bisyami min Quraisy. Ya, telah sampai kepada Haris rajulun, seorang laki-laki kana bisyam yang ketika itu ada di Syam min Quraisy, dari keturunan Quraisy. Artinya Haris ini mendapatkan informasi. Ya, Haris ini mendapatkan informasi dari seseorang ya, di mana orang itu tinggal di Syam. Kemudian orang itu memberitahukan, apa yang diberitakan, anna Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu kana bihi awazun. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu disebutkan di situ awazun. Awaz itu adalah al-adam wa su'il hal. Ya, al-adam wa su'il hal. Artinya Abu Dzar itu kondisi hidupnya memprihatinkan. Nah, ini yang disampaikan kepada Al-Haris Al-Qurashi tadi. Jadi kondisi Abu Dzar itu memprihatinkan. Ini disebutkan an Abu Dzar radhiyallahu anhu kana bihi awazun. Faba'atha ilaihi, lalu kemudian Al-Haris mengirim harta bisalasati dinarin, sebanyak 300 dinar. Tadi kita sudah sebutkan 300 dinar itu sama dengan 1,2 M. Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, ma wajada 'abdan lillahi ta'ala wa ahwanu alaihi minni. Ya. Tidaklah mendapati seorang hamba Allah wa ahwanu alaihi minni, yang lebih katakanlah rendah, lebih hina daripadaku. Ya. Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, man sa'ala, siapa yang meminta walau arba'una, sementara dia masih punya harta sebanyak 40. Di sini disebutkan 40 apa? Faqat al-hafa. Berarti apa? Orang itu al-hafa, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini di dalam catatan kaki itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 372. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta orang dengan memaksa. Ilhafa itu adalah orang yang meminta dengan memaksa.
Nah di sini disebutkan, ya, man sa'ala nasa ilhafa fa inna ma yastaksiru minan nar. Jadi kalau ada orang minta rada memaksa, ya, kenapa orang itu minta disebut memaksa? Itu karena orang itu sebenarnya dia sudah nggak butuh, dia itu udah cukup, tapi dia masih meminta. Maka orang yang meminta dalam keadaan seperti ini itu disebutkan yas'alunan nasa ilhafa, yaitu orang yang meminta kepada orang lain dengan cara memaksa, meskipun mintanya tidak maksa. Tapi ketika dia melakukan itu dihukumi yas'alunan nasa ilhafa. Ya, artinya ini tidak boleh. Makanya di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung dalam hadis riwayat Muslim bagaimana orang yang seperti itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mukanya, ya, berupa tengkorak, ya, tanpa daging. Ya, mukanya dibangkitkan dalam keadaan menjadi tengkorak tanpa daging. Ini yang disebutkan dalam hadis Muslim. Ya. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan, jadi kata Abu Dar ini karena beliau mendengar Rasulullah, man sa'ala walau arba'una faqat al-hafa. Jadi ukuran al-hafa itu apa? Nah, Abu Dar menyebutkan kalau orang itu punya harta cukup dipakai makan, cukup untuk memenuhi kebutuhan dia masih meminta, berarti orang itu ilhafa, meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Ya, ini. Wali Abi Dar, sementara Abu Dar arba'una dirhaman. Abu Dar punya 40 dirham katanya. Wa arba'una syatan. Abu Dar itu punya 40 kambing. 40 dinar, 40 kambing. Kata Abu Dar. Wa mahinani, dan Abu Dar itu punya, mahinan itu maksudnya adalah khadiman. Jadi punya 2 pembantu. Punya 2 pembantu, punya 40 kambing, punya 40 dirham. Kata Abu Dar ini sudah cukup. Ya meskipun nanti kadar kecukupan bagi masing-masing orang itu kan bisa berbeda. Makanya Bapak Ibu sekalian, Islam itu mengukur angka kemiskinan itu tidak dengan menggunakan standar dolar. Ini yang perlu dicatat, ya. Nah, ini kesalahan lembaga-lembaga internasional, apakah itu World Bank, ya, ataukah IMF, ataukah siapa saja, karena mereka menggunakan standar kemiskinan itu dengan menggunakan patokan dolar. Ya, itu salah. Loh kok salah? Iya salah. Kenapa? Karena begini, yang dijadikan patokan untuk mengukur angka kemiskinan itu harusnya adalah kebutuhan real. Nah, kebutuhan real di masing-masing negara itu bisa berbeda. Kebutuhan real setiap orang itu juga bisa berbeda. Ya, nah ini filosofinya yang harus kita pahami. Jadi misalnya begini, kalau satu orang itu kita ukur dengan $1, katakanlah misalnya, atau ya berapalah $2 misalnya, $2, $1 katakanlah misalnya 15.000, ya berarti kan 30.000. 30.000 itu padahal makan saja, itu kalau misalnya kita katakanlah dengan angka 10.000 sekali makan, itu kan sudah sangat minim. Itu berarti 30.000 itu pas untuk makan saja. Sementara yang dinilai orang itu disebut miskin itu 3, ya, komponennya: sandang, papan, pangan. Jadi pakaian, kemudian tempat tinggal, dan makan. Jadi kalau yang dihitung hanya makannya saja, bagaimana dengan tempat tinggalnya? Bagaimana dengan pakaiannya? Belum masuk. Karena itu kalau menggunakan standar, katakanlah $1 misalnya, atau pakai hitungan dolar tadi, itu bisa berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Karena itu Islam tidak menggunakan standar dengan menggunakan angka. Tetapi standar yang dipakai patokan Islam itu adalah dengan menggunakan kebutuhan real. Jadi berapa kebutuhan real orang itu? Ya. Jadi kebutuhan dia untuk misalnya tempat tinggal itu tidak harus dia punya sendiri, bisa juga nyewa, nggak apa-apa. Pakaian, ya, yang penting ada yang dipakai untuk ganti. Yang ketiga tadi terkait dengan makanan, 1 hari ya bisa
3 kali kalau kita biasanya makan 3 kali. Ya. Jadi kalau 3 itu masuk semua komponen tadi, itu selesai yang namanya kemiskinan. Nah, karena itu cara menghitungnya bukan dengan menggunakan dolar, berapa dolar, tapi dengan menggunakan kebutuhan real di masing-masing wilayah, di masing-masing orang yang berbeda-beda tadi. Karena masing-masing orang kebutuhannya berbeda, dan masing-masing orang di wilayah itu juga living cost-nya, ya, biaya hidupnya itu juga bisa berbeda-beda. Nah, jadi karena itu nggak bisa dihantam kromo, dipukul rata semua sama, nggak boleh. Nah, karena itu nanti akan ada kesenjangan, ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi di sini, nah Abu Dar mengatakan, jadi tadi disebutkan bahwa Abu Dar itu sudah punya 40 dirham. Abu Dar itu sudah punya 40 kambing, dan Abu Dar itu sudah punya 2 pembantu. Kalau Abu Bakar Ibn Ayyash, ya, yang dimaksud dengan mahinan itu adalah khadiman. Abu Bakar itu memiliki Abu Dar itu memiliki 2 pembantu. Qala al-Haythami rijalu sahih wa Abdullah ibn Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus wa wasiqat. Ya, kata Al-Haythami dalam kitab, ya, yang beliau tulis, ya. Nah, beliau mengatakan rijalu sahih. Jadi rijal artinya para tokoh-tokoh yang meriwayatkan, atau para perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah para perawi yang meriwayatkan hadis sahih. Ghara Abdullah ibni Ahmad ibn Abdullah bin Yunus, kecuali ini saja, wa wasiqat. Jadi beliau ini termasuk, meskipun tidak masuk di situ, tapi termasuk orang yang siqah, ya, siqah. Wa akhraja Abu Nu'aim an Ibnu Sirin nahwa, kemudian Abu Nu'aim mengeluarkan dari Ibnu Sirin kira-kira riwayat yang hampir serupa dengan riwayat ini. Nah, jadi ini juga contoh tentang bagaimana sikap Abu Dar. Jadi kalau yang pertama tadi, Abu Dar diberi 300, ya, dinar, ya, tadi oleh sahabatnya Habib, ya, kemudian beliau tolak. Habib bin Maslamah tadi kemudian beliau tolak, ya. Beliau tidak memberikan hitungan angka, tapi di alasan sebelumnya tadi beliau mengatakan itu malana illa dilun natawara bihi wa sallatun min ghanamin tarukhu alaina wa maulatun lana tasaddaqat alaina bi khidmatih. Kemudian beliau mengatakan summa inni la atakhawwafu al-fadla. Itu alasan beliau. Ya, tapi kalau di riwayat berikutnya tadi beliau menyebutkan beliau itu sudah cukup karena beliau sudah mempunyai 40, ya, 40 dirham, 40 kambing, dan kemudian 2 pembantu. Ya, sudah cukup kata beliau. Jadi kalau dalam riwayat sebelumnya tadi, ya, beliau disebutkan kalau, ya, orang itu meminta sementara dia punya kelebihan. Nah ini, ya, man sa'ala walau arba'una faqat al-hafa. Kalau orang itu dia meminta, masih meminta, sementara dia sudah punya 40 dinar, 40 dirham, 40 kambing dan sebagainya tadi, maka berarti orang itu mintanya itu memaksa. Yaitu yas'aluna an-nas al-hafa tadi. Jadi mereka termasuk kategori orang yang meminta dengan cara memaksa. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Abu Dar, dan itu termasuk celaan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Nah, ini, ya, celaan. Kemudian berikutnya raddu Abi Rafi' radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mal. Ya, kisah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kisah yang lain yang hampir mirip, ya, terkait dengan kisah penolakan para sahabat tadi. Tapi dalam kasus Abu Dar Al-Ghifari, inspirasi yang kita bisa ambil, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada banyak alasan yang dikemukakan dari 2 riwayat atau 3 riwayat yang kita sampaikan sebelumnya. Itu semua alasannya karena terkait dengan kelebihan. Wa inni la atakhawwafu, ya, aku khawatir sekali. Dalam kalimat sebelumnya tadi itu disebutkan al-fadl, wa inni la atakhawwafu al-fadl wa inni la akhafu al-fadl. Itu kalimat yang beliau sampaikan. Jadi artinya kelebihan itu, jadi kalau misalnya katakanlah dihisab kemudian kita bahwa memang itu kita butuhkan, ya nggak ada masalah. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung. Yang jadi soal itu ketika punya kelebihan nggak dipakai, lalu kemudian mungkin ada orang lain. Makanya Rasulullah kan dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah itu kalau mau tidur cari ada apa di rumah yang mungkin
ya makanan atau apa yang ada di rumah, lalu kemudian ditanya ada sahabat enggak yang belum makan, ada sahabat enggak yang itu karena khawatir tadi. Ya, itu yang disebutkan oleh Abu Dar, wa inni la atakhawafu atau wa inni la akhafu al-fadla tadi. Subhanallah. Jadi Masya Allah, ini gambaran ya yang kita bisa pahami gitu, dari bagaimana sikap kezuhudan mereka dan bagaimana mereka memiliki mindset tadi. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya, maka orang-orang di masa lalu itu mereka berpikirnya tentang rezeki itu ya boleh dikatakan harian ya. Jadi berpikir tentang rezeki itu harian, bahkan mungkin bukan harian ya, karena apa yang ada itu mereka makan, kemudian nanti nggak ada mereka cari lagi. Itu kebiasaan mereka. Dan kalau mungkin kita hidup seperti itu, mungkin sepot jantung ya kan, karena nanti yang mau dimakan apa belum ada, atau besok apa yang kita makan belum ada, sepot jantung. Tapi di balik itu Bapak Ibu sekalian, di balik itu kehidupan seperti tadi itu melatih kita. Melatih apa? Melatih keyakinan kita tentang ar-rizqu biyadillah. Ya, melatih kita tentang apa? Ar-rizqu biyadillah. Coba. Nah, ini masalah yang kemarin kita sudah sampaikan ya. Kalau kita bicara soal ilmu hati itu ilmu yang bisa kita ceritakan, bisa kita jelaskan, bisa kita pahamkan dan orang lain paham. Yang paling susah itu adalah bagaimana melatih hati kita. Itu yang susah, melatih hati kita. Contoh kayak tadi, bagaimana kita yakin rezeki di tangan Allah. Lalu pertanyaannya, kapan kamu atau kapan kita membuktikan bahwa kita ini yakin betul rezeki itu di tangan Allah? Jawabannya adalah ketika kita diuji. Ketika kita diuji dengan kekurangan, ketika kita diuji seperti tadi, hidup pas-pasan, pokoknya hari ini itu ya kita akan makan ya rizkinya Allah, tapi berapa, kapan, gimana itu nggak jelas ya, karena nggak ada saving, itu nggak ada saving. Nah, jadi kalau hidup seperti tadi itu bisa kita katakan kalau orang itu yakin ar-rizqu biyadillah tadi, maka itu tampak dari sikapnya bahwa dia tenang karena dia yakin. Nah, orang-orang seperti ini ketika mentalnya teruji, ketika hatinya teruji tadi, itu luar biasa. Luar biasa. Karena dia tidak hanya paham tentang rezeki biadillah, tapi dia bisa mengamalkan itu. Dia bisa mengamalkan itu. Karena dia bisa membuktikan tadi. Ya. Jadi ketika dia membutuhkan, ternyata Allah beri. Nah, makanya ini butuh latihan. Kalau dalam ilmu tasawuf ini disebut dengan riyadhah. Ya, ini disebut dengan riyadhah. Ini butuh latihan. Gitu. Dilatih, hatinya dilatih, mindsetnya dilatih. Nah, kalau kita sudah lolos dari ujian tadi, misalnya kita tidak cemas, tidak khawatir, kita yakin, dan kemudian akhirnya Allah tunjukkan keajaiban-keajaibannya itu. Bagaimana dia tidak punya saving, tapi karena dia yakin, dia tenang, tadi Allah datangkan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Ya, min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Kalau sudah sampai pada level itu, ini luar biasa. Iman seperti itulah yang menjadikan orang tadi itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doanya, keajaiban-keajaiban yang akan muncul dalam kehidupannya itu yang nanti akan dia rasakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu seperti ini, ilmu yang terkait dengan hati seperti ini itu sulit. Ya. Kecuali kalau kita betul-betul melatih hati kita. Ya, melatih hati kita. Nah, kadang-kadang ada orang itu lolos, diuji oleh Allah dengan ujian. Ya. Entah itu seperti tadi kekurangan, kemiskinan atau pas-pasan tadi. Tapi begitu dia diuji dengan kenikmatan, kemudian akhirnya kenikmatan itu melalaikan dia.
Nah, kalau kita lihat sahabat tadi, mulai dari kisah Amir sebelumnya, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari tadi, itu masya Allah para sahabat Rasulullah SAW ini manusia-manusia yang betul-betul manusia pilihan, sehingga mereka betul-betul ketika mereka diuji, apakah itu dengan kesulitan, apakah diuji dengan kebaikan tadi, dua-duanya tidak membuat mereka ya melupakan atau mereka itu terpesona dengan dunia lalu kemudian mereka meninggalkan akhirat di belakang mereka, tidak. Tapi pandangan mereka, pikiran mereka, hati mereka itu tetap sana. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Ya. Nah, dalam kasus yang kedua tadi itu lebih clear lagi. Bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan hadis Nabi terkait dengan batasan ilhafa. La yas'alunan nasa ilhafa. Itu apa batasannya? Abu Dzar mengatakan man sa'ala nasa walau arba'una. Ya. Kalau orang itu meminta kepada orang lain dan dia memiliki 40. Tadi Abu Dzar mencontohkan, saya ini sudah punya 40. Ya 40 dirham, saya sudah punya 40 kambing dan sudah punya pembantu. Maka kata Abu Dzar itu termasuk ilhafa. Maka Abu Dzar enggak mau. Nah, ini juga gambaran ya keterikatan mereka kepada hadis Rasulullah, keterikatan mereka kepada dawuhnya gurunya, ya guru mereka, ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini juga luar biasa. Dan inilah yang membuat kemudian mereka selamat dari godaan dunia yang masya Allah, yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya di kesempatan yang mulia ini, ya Al-Fakir ingin sampaikan. Jadi inilah pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil ya dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, yang dimana apa yang diceritakan dalam kitab ini betul-betul tampak, yaitu bukan hanya mindset mereka, tapi juga menjadi lifestyle mereka, gaya hidup mereka. Dan itulah yang kemudian menjadikan mereka masya Allah, ya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu dari pelajaran-pelajaran sirah ya Nabi dan para sahabat ini kita banyak mengambil ibrah, ya dengan ibrah itu kita bisa amalkan. Sekali lagi, satu itu ilmu ya. Apa yang kita pelajari ini pengetahuan, ilmu. Tapi yang paling sulit setelah kita tahu itu bagaimana mempraktekkan. Apalagi tadi kita sudah sebutkan kalau itu terkait dengan ilmu hati, ya itu paling susah. Fikih itu mudah. Ya, kalau kita bicara soal praktek, karena fikih itu kaitannya dengan fisik. Ya, kita misalnya diajari wudhu tinggal praktek gampang. Yang paling susah itu adalah nata hati, itu yang paling susah. Ilmu tentang hati ini yang paling susah. Akidah, tasawuf itu yang paling susah. Ya, nah disinilah maka sering kita sudah sampaikan pentingnya kita itu punya, kalau dalam bahasa pesantren itu kita sebutnya punya murabbir ruh, orang yang mendidik, orang yang melatih, orang yang membina ruh kita. Ya, nah kalau dalam dunia sufi itu ya punya mursyid, ya mursyid itu adalah guru-guru yang melatih ya hati kita, melatih pikiran kita, ya mengarahkan, membimbing, sehingga dengan melatih, mengarahkan, membimbing pikiran dan hati kita, maka insya Allah kita pun bisa melakukan tadi itu ya tajribah, ya pengalaman-pengalaman, latihan-latihan atau riyadhah yang berujung pada kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah makanya kalau kita bicara tasawuf ini, itu nanti ada yang disebut dengan al-irfani, ya, ada kenikmatan yang hanya orang itu yang akan merasakan. Karena pengalaman masing-masing orang itu berbeda. Ya, masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda dan tidak akan bisa kenikmatan yang dia dapatkan itu orang lain akan dapatkan. Karena pengalaman dalam mempraktekkan ilmu hatinya tadi itu berbeda-beda. Nah, jadi ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya karena sudah masuk waktu syuruk. Baik, sebelum kita tutup, kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, silakan. Enggak.
Nah, termasuk apakah pensiunan dibolehkan beribadah memang dia penghasilannya dari hasil pensiunnya. Berarti kan itu disimpan karena dia tidak bekerja. Nah, apa itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, yang ingin saya tanyakan itu ukuran atau patokan menimbang harta itu seberapa besar dikatakan itu sudah menimbang atau menibul. Kemudian juga yang berkaitan dengan yang selain emas dan perak, misalnya tanah. Pada suatu riwayat Utsman bin Affan itu pernah menyumbangkan 300 unta untuk perang Tabuk, dan pada riwayat lain pernah menyumbangkan kurang lebih 1000 dinar. Itu untuk kepentingan kaum muslimin. Ayatnya tanyakan adalah kalau bentuknya itu hewan ternak punya lebih dari yang disumbangkan 300, artinya yang dipunyai pasti lebih besar. Apakah itu tidak termasuk dalam kategori menahan atau menyimpan harta yang sebetulnya tidak diperlukan? Terima kasih. Ya. Mengenai masalah yang pertama ya, pensiunan tadi, yang dia memang tidak punya salary tiap bulan gitu, tidak mendapatkan, katakanlah karena dia bukan PNS. Kalau PNS kan biasanya dia ada setiap bulan itu masih dapat loh. Dalam kasus seperti ini, ketika dia punya, katakanlah diberi dalam tanda petik uang pensiun yang besar gitu ya, kemudian dia tabung, apakah itu termasuk dalam kategori yang tidak boleh? Kalau memang dia tidak ada sumber pendapatan yang lain ya, dan kemudian itu memang dia gunakan untuk kebutuhan dia, boleh. Itu masuk dalam kategori iddikhar tadi ya, karena ada hajah yang kalau sekarang orang sebut mantap makan tabungan. Jadi kalau ditanya, Pak, gimana? Alhamdulillah mantap. Jadi setiap hari makan tabungan. karena nggak ada sumber lain, jadi yang dimakan tabungan, ya kan, dari tabungan itu. Nah itu boleh, ya, itu boleh. Nah kemudian yang juga perlu kita pikirkan begini ya. Kita itu kan bicara tadi hukum iddikhar, hukum kanzu, hukum ihtikar tadi. Itu hukum-hukum ideal yang terjadi dalam sistem Islam. Kalau sistem Islam itu berjalan, persoalannya kemudian kita ini hidup tidak di dalam sistem Islam. Misalnya ini contoh, wah saya mau zuhud lah kayak Abu Dzar Al-Ghifari gitu. Betul-betul ini ya, makanya tadi itu tergantung keyakinan kan. Masalahnya yakin, tapi situasi dan kondisi hidup kita hari ini berbeda dengan zaman itu. Zaman itu orang itu nggak minta, begitu lihat temannya itu kok kelihatan pucat mukanya itu, ditanya, kamu belum makan? Sekarang ya sampai orang pingsan juga nggak mau nolong masalahnya. Ya, artinya kepekaan hari ini orang-orang itu dengan dulu itu berbeda. Yang kedua, jiwa seperti zaman dulu ya, di mana orang itu masya Allah ya, toleransinya atau kepekaannya tadi itu begitu luar biasa. Negara juga begitu, ya kan? Nah sekarang ini semua itu bisa kita katakan sulit. Nah itulah yang membuat hari ini itu berat kita itu menjalankan kehidupan sebagaimana para sahabat tadi. Itu. Sehingga akhirnya yang muncul adalah kehidupan masing-masing, kehidupan pribadi-pribadi, kehidupan sendiri-sendiri.
Ya kecuali kalau kita punya komunitas, ya punya komunitas. Itu pun kadang-kadang namanya orang kalau punya komunitas pun begitu kadang-kadang, ya waduh, tiap hari kok ngerepoti gitu, tiap hari kok minta bantuan ini itu dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang tadi ya kita harus baca semua tadi itu dengan komprehensif, ya. Jadi hukum iddikhar, ihtikar, kanzu tadi itu adalah hukum Islam. Yang hukum itu masya Allah kalau kita terapkan dalam sistem yang ideal itu luar biasa. Ya, tapi sekali lagi kita ini hidup di zaman dimana zaman kita ini ya individualis. Itu juga merupakan tantangan tersendiri. Bukan berarti hukum itu tidak bisa kita jalankan, bisa kita jalankan. Hanya tentu ujiannya lebih berat dibanding dengan zaman dulu. Ketika kita menghadapi situasi yang berbeda. Nah ini poinnya ya Pak ya. Nah yang kedua terkait dengan pertanyaan bagaimana Utsman tadi yang bisa menyumbang. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini tidak termasuk dalam kategori kanzu, menimbun yang tidak boleh? Enggak. Kenapa? Loh karena Utsman itu kan ayatnya kan bunyinya begini, waladina yaknizuna dzaba wal fiddata wala. Ingat ayatnya itu bukan hanya berhenti sampai waladina yaknizuna dzaba wal fiddata, tapi di situ ada ataf, ada kata sambungnya berupa waw, wala yunfikunaha, dan tidak membelanjakan fi sabilillah. Utsman melakukan itu ketika diminta untuk infak di jalan Allah diberikan. Abdurrahman bin Auf sebelumnya yang kita ceritakan dalam kisah Utsman dengan Ka'ab sebelumnya itu juga sama, ya kan? Artinya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki harta banyak, tapi ketika Islam membutuhkan mereka keluarkan gitu. Itu tidak termasuk dalam ayat fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, jadi kita juga begitu. Kalau seandainya misalnya nih ya, kita punya tabungan, katakanlah begitu. Lalu kemudian katakan sekarang misalnya melihat masjid butuh apa misalnya gitu. Nah, supaya kita nggak kena begitu ya kita tinggal hitung saja mana yang kita butuhkan, mana yang tidak. Ya yang tidak itu kita berikan ya kepada masjid atau misalnya lembaga-lembaga yang kita percaya ya. Itu bagian dari yunfikuna fi sabilillah. Meskipun dalam kata yunfikuna fi sabilillah tadi itu dalam ayat ini itu konteksnya dengan jihad. Hari ini kan tidak ada jihad. Ya bagi umat Islam di sini misalnya. Terus bagaimana caranya supaya kita nggak kena itu? Ya kalau ada entah itu masjid yang bangun, entah itu mungkin ada teman kita atau saudara kita atau siapa membutuhkan, ya dikasih. Ya, entah itu dipinjemi, entah itu apa. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita tidak ingin kena tadi, karena ayatnya itu dihubungkan antara yaknizuna dan wala yunfikuna. Nah, itu dihubungkan, Pak. Baru kemudian diancam fabasyirhum. Nah, jadi fabasyirhum itu ancaman setelah dia nimbun tapi enggak dikeluarkan. Ya, nah itu tadi. Nah jadi ini poin utamanya. Jadi karena itu dalam kasus tadi, kemudian pertanyaannya batasannya seberapa itu tadi kembali kita ini punya hajah berapa, sisanya tadi yang kita tidak butuhkan tadi itu silahkan diputar gitu, ya diputar. Nah karena itu Islam mengajarkan, kenapa kemudian kita itu tidak boleh menimbun tadi itu supaya harta itu berputar. Mungkin ada teman kita membutuhkan untuk bisnis, ya tentu carilah misalnya orang-orang yang kredibel lah gitu ya. Karena ya mohon maaf ya, pernah ada kasus begini, ya kita sama-sama ketemu di masjid, ya kan, ketemu sama-sama di masjid. Kalau di masjid kan ketemu ngaji, ya nggak ada masalah. Begitu sudah bisnis ada masalah kan. Nah begitu ada masalah, akhirnya hubungannya jadi jelek gitu. Di masjid nggak pernah mau ketemu karena sama nggak enak, ya kan? Nah ini yang kadang-kadang maunya baik tapi jadi nggak baik. Nah karena itu penting tadi selain kita memahami itu, yang kedua kita harus menyiapkan ya bagaimana supaya kemudian tujuan-tujuan baik tadi itu bisa bertemu dan kemudian berlangsung dengan baik. Ya, itu penting. Nah supaya kemudian semuanya bisa berjalan. Nah intinya adalah
kalau kita mau tadi supaya harta berputar tadi, ya cari partner yang baik supaya kemudian harta kita ini bisa dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Ya kalau kita ingin berkembang ya bikin seperti syirkah ya, yang itu menghasilkan atau apa yang begitu, supaya kemudian temannya tadi itu bisa hidup, bisa terbantu dengan cara seperti itu, dan harta kita tidak termasuk yang ngendok tadi kemudian nggak berputar. Nah kalau sudah kita pakai seperti itu nggak apa-apa, boleh. Itu tidak termasuk dalam kategori kanzu yang dilarang. Ya, jelas Pak ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.